Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Cardano. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Cardano hari ini mengalami koreksi, teman-teman. Jadi mengalami penurunan harga sebesar 4,51% in time frame bulan, teman-teman. Coba kita cek di time frame hari. Oh, ternyata kalau di time frame hari mengalami kenaikan, teman-teman. Mohon maaf saya koreksi, tadi rupanya di time frame bulan. Jadi dalam 24 jam terakhir ini kita lihat untuk Cardano mengalami kenaikan sebesar 1,19%, teman-teman, diperdagangkan di angka 0,3519 US dollar. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari Cardano hari ini ada di angka 12,68 miliar US dollar, menempati peringkat ke-10 di CoinMarketCap. Sementara untuk volume transaksi dalam 24 jam menembus 462 juta US dollar, mengalami koreksi sebesar 19,21%. Untuk supply total dari Cardano ini ada di angka 44,99 miliar Cardano, dan supply yang beredar ada di angka 36,04 miliar Cardano, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 September 2021, ini Cardano ini mengalami sempat menembus harga 3,1 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini di angka 0,35, berarti sedang diskon 88%. Kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang menyebabkan harga Cardano mengalami kenaikan pada hari ini, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, ini Cardano atau ADA ini naik sebesar 3,92% dalam 24 jam terakhir, mengungguli kenaikan pasar kripto secara umum yang hanya naik sekitar 2,3%. Jadi lonjakan jangka pendek ini terjadi setelah adanya tren penurunan yang cukup lama, teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan Cardano mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi kita akan membahas di sini. Jadi adanya akumulasi oleh whale atau pemodal besar. Data on-chain dari Santiment menunjukkan bahwa dompet Cardano yang memegang atau menyimpan antara 100.000 sampai dengan 100 juta Cardano ini telah mengakumulasi 454,7 juta Cardano senilai lebih kurang 161 juta US dollar, teman-teman, dalam 2 minggu terakhir. Sementara untuk dompet retail atau dompet pedagang kecil itu justru melakukan penjualan. Jadi pola pembelian oleh whale atau pemodal besar di tengah penjualan oleh retail ini secara historis merupakan sinyal bullish, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa akumulasi besar oleh investor yang berpengalaman itu mengurangi pasokan jual langsung di bursa. Jadi ketika whale atau para pemodal besar membeli di zona nilai yang dianggap penting seperti area 0,33 atau 0,34, ini seringkali menjadi tanda awal pemulihan harga, karena pembelian mereka itu akan menyerap tekanan jual dan membangun area support yang lebih kuat, teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan, yang perlu dipantau apakah akumulasi ini terus berlanjut dan apakah saldo Cardano di bursa ini terus mengalami penurunan. Kalau ini terjadi, ini akan semakin mengurangi tekanan jual, teman-teman.
Jadi kalau kita lihat kondisi dalam laporan ini bahwa pada saat para pemain kecil menjual Cardano, justru para whale atau para pemodal besar justru melakukan pembelian Cardano dalam 2 minggu terakhir, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk kapitalisasi pasar yang lebih luas. Kapitalisasi pasar kripto secara total pulih ke 2,99 triliun US dollar, naik sekitar 2,3% dalam 24 jam. Sementara indeks dolar Amerika Serikat turun tajam menjelang keputusan suku bunga The Fed, teman-teman. Jadi kondisi ini menciptakan suasana resiko yang menguntungkan bagi altcoin yang sebelumnya oversold seperti Cardano. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah bahwa kenaikan Cardano ini sebagian merupakan respon terhadap stabilisasi pasar secara umum. Namun tantangan tetap ada, jadi sentimen melaporkan adanya arus keluar stablecoin sebesar 2,24 miliar US dollar dalam 10 hari terakhir yang menunjukkan likuiditas berkurang dan dapat membatasi rally berkelanjutan di altcoin, teman-teman. Kemudian untuk pergerakan Cardano sendiri, meskipun positif, masih tertinggal dari tren penurunan jangka panjangnya. Jadi ini adalah hal-hal atau informasi terbaru seputar Cardano, teman-teman. Kemudian sekarang kita akan lihat tren, teman-teman. Jadi kalau kita lihat tren secara jangka pendek, teman-teman, ini trennya masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Kemudian untuk tren jangka panjang juga sama, teman-teman, trennya masih tren penurunan karena kita lihat harga masih berada di bawah garis kuning. Jadi garis kuning ini adalah garis EMA 200. Jadi secara tren jangka panjang maupun jangka pendek ini masih nuansanya masih tren penurunan untuk Cardano, teman-teman. Nah, kemudian kita akan masuk ke technical analysis. Jadi di market Binance ini Cardano naik tipis 0,37%. Di perdagangan di angka 0,3535 USDT, teman-teman. Kemudian untuk indikator, ini untuk moving average sinyalnya adalah strong sell atau penjualan yang sangat kuat. Kemudian untuk oscillator sinyalnya adalah sell. Kemudian kalau kita gabungkan antara oscillator dengan moving average, sinyal untuk hari ini berdasarkan analisa dari TradingView dengan menggunakan 26 indikator yang berbeda. Sinyalnya hari ini adalah sinyal penjualan, teman-teman. Jadi kita lihat di sini mayoritas sinyalnya adalah sell, 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 sell. Ini semua penjualan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Cardano? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.